Pondok Modern Tazaka membuka tahun pelajaran baru 2023-2024 secara resmi. Pembukaan dilaksanakan dengan sebuah apel yang digelar di halaman Gedung Robito, Senin 19 Juni 2023. Apel ini dihadiri oleh bapak-bapak pimpinan Pondok Modern Tazaka, guru-guru KMI, dan seluruh santri dari kelas 1 sampai kelas 6. Bertindak selaku pembina apel adalah Bapak Pimpinan dan Pengasuh Pondok Modern Tazaka, Kiai Haji Anang Reza Masyhadi, MA PhD. Dalam pidato iftitahnya, Kiai Anang membekali secara khusus 4 daya yang harus dimiliki oleh para santri, yang meliputi daya juang, daya dorong, daya suai, dan daya tahan. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya 4 kekuatan yang harus dimiliki oleh para santri, yaitu kekuatan spiritual, kekuatan intelektual, kekuatan mental, dan kekuatan fisik. Ada 4 daya yang harus kalian miliki. Catat baik-baik dalam benak kalian, 4 daya. Pertama, daya juang. Yang kedua, daya dorong. Yang ketiga, daya suai. Yang keempat, daya tahan. Coba ulangi. Pertama, daya juang. Kedua, daya dorong. Ketiga, daya suai. Keempat, daya tahan. Ulangi lagi sekali lagi. Daya dorong, daya juang, daya dorong, daya suai, daya tahan. Daya juang, daya dorong, daya suai, daya tahan. Kalian harus punya daya juang. Berjuang dong. Perjuangkan cita-citamu, perjuangkan impianmu, perjuangkan masa depanmu, perjuangkan kesuksesanmu, perjuangkan kemuliaanmu. Harus punya etos berjuang. Perjuangkan umatmu, perjuangkan keluargamu, perjuangkan keluarga besarmu. Orang harus punya daya juang. Selain itu, harus punya daya dorong. Harus ada dorongan. Dorongan untuk berjuang, dorongan untuk belajar, dorongan untuk berlatih, dorongan untuk maju, dorongan untuk apa saja yang baik-baik. Harus punya dorongan dari dalam. Jadi jangan didorong terus. Belajar didorong-dorong terus. Berlatih didorong-dorong terus. Apalagi sholat didorong-dorong terus. Harus muncul dari dalam dirimu sendiri dorongan itu. Ada daya juang, ada daya dorong. Daya suai, harus bisa menyesuaikan. Ini kalian dari ujung sana sampai ujung sana, hampir 1000 santri hari ini. Beda-beda. Berasal dari rumah yang berbeda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, mungkin bahasa daerah yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, latar belakang orang tua yang berbeda, mungkin juga ekonomi yang berbeda, ormasnya juga berbeda. Tapi kalian di sini bersatu dalam satu kamar. Ada banyak perbedaan. Di kelas ada banyak perbedaan. Di lapangan basket, lapangan futsal, lapangan bola, banyak perbedaan. Di kamar mandi ketemu dengan orang lagi, banyak perbedaan. Itu semua melatih kalian belajar hidup. Ini baru di sini. Bagaimana kalau nanti suatu hari kalian ditakdirkan melanjutkan belajar di luar negeri? Ketemu orang yang berbeda-beda lagi. Ini meskipun berbeda-beda antar suku, antar bahasa daerah, antar budaya, antar kebiasaan, masih sama-sama orang Indonesia. Tapi di sana kamu ketemu lagi orang yang berbeda lagi, negaranya sudah berbeda, bangsanya sudah berbeda, bahasanya totally berbeda, kebiasaannya totally berbeda. Bayangkan, kalau kalian tidak berlatih dan tidak melatih diri, membiasakan diri, daya suai, bisa menyesuaikan, cepat adaptasi,
cepat bisa bergaul, cepat sesuai, kalian tidak akan pernah maju dalam kehidupan. Jelas? Mafhum jami'an? Apalagi kalian jadi pemimpin. Cari pemimpin yang kalian pimpin orang-orang yang berbeda. Pemimpin Indonesia memimpin se-Indonesia pasti berbeda. Ada ratusan suku, ratusan bahasa daerah, ratusan potensi. Ada yang kaya sekali, setengah kaya, sedang miskin, miskin sekali. Ada yang sangat terdidik, ada yang setengah terdidik, ada yang sama sekali belum terdidik. Itu semua di bawah kepemimpinanmu. Kalau besok kelak Allah takdirkan kalian menjadi pemimpin Indonesia. Kalau kalian tidak terbiasa dengan daya suai yang tinggi, kalian tidak terbiasa dengan adaptasi kemampuanmu yang tinggi, tidak bisa. Daya suai adalah salah satu modal kepemimpinan. Mafhum jami'an? Berikutnya daya tahan. Sudah punya daya juang, bagus. Punya daya dorong, bagus. Daya suai, oke. Tapi terakhir harus punya daya tahan. Apalagi jadi pemimpin, harus tahan. Dikritik, ya tahan. Disalahpahami orang, tahan. Mengarungi berbagai rintangan, cobaan, enggak sederhana, enggak ringan, sulit, jalannya terjal, jatuh bangun, tahan. Itu penting. Dalam amanah yang disampaikan di hadapan para santri dan guru, Kiai Anang juga menyampaikan pesan-pesan inspiratif terkait dinamika pendidikan 24 jam di Pondok Modern Tazaka. Beliau menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan kesempatan yang ada dengan mengutip kata-kata bijak 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa luangmu sebelum masa sempitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa hidupmu sebelum masa matimu. Beliau juga berpesan bahwa belajar merupakan proses penting bagi kehidupan manusia. Dengan belajar sejatinya manusia sedang menjalani proses untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Karena tanpa belajar manusia ibaratnya seperti binatang. Tidak bisa membedakan baik dan buruk, haram dan halal, hak dan batil, penting dan tidak penting, dan lainnya. Pada kesempatan tersebut, Kiai Anang juga tidak lupa menyampaikan pesan kepada santri bahwa masa muda adalah waktu yang paling berharga yang harus dimanfaatkan dengan baik sebelum masa tua tiba. Selain itu, beliau mendorong santri untuk menjaga kesehatan dan memanfaatkan waktu luang dengan produktif, serta menjalani hidup dengan berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Apel pembukaan semester ini ditutup dengan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Bapak Pimpinan Pondok Modern Tazaka. Dalam doanya, beliau mendoakan agar semester pertama ini dapat berjalan dengan lancar dan disertai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apel pembukaan tahun pelajaran baru pagi itu kemudian ditutup dengan pengabsenan kehadiran oleh wali kelas masing-masing. Terkhusus santri baru, mereka diberikan seminar motivasi dengan menghadirkan motivator nasional Al-Ustadz Akbar Zainuddin MM bertempat di Masjid Az-Zaki, sedangkan santri lama melanjutkan kegiatan belajar mengajar di kelas masing-masing pada jam kedua.